Masih ingat cerita tentang Malin Kundang dari Sumatera Barat? Malin Kundang terkenal sebagai legenda anak durhaka sehingga ia dikutuk menjadi bongkah batu. Ternyata ada kisah serupa dari Kalimantan Barat, yaitu Batu Menangis. Cerita rakyat ini mengisahkan seorang gadis durhaka kepada ibunya. Ia juga selalu bertindak buruk dan selalu ingin kelihatan cantik dengan sibuk bersolek setiap hari. Cerita rakyat ini sangat populer hingga keluar ke Pulau Kalimantan. Kononnya, kisah legenda ini bermula dari sebuah keluarga yang miskin yang tinggal di kawasan Bukit Kalimantan yang hanya terdiri dari seorang ibu tua dengan anak gadisnya. Anak gadisnya ini memang terbilang cukup cantik, jelita, tetapi sikap dan hatinya yang sangat buruk. Selain itu, ia juga tidak pernah membantu ibunya untuk memenuhi keperluan kehidupan mereka. Gadis ini selalu menyolek wajahnya agar selalu kelihatan cantik dan segala permintaannya harus dipenuhi. Sedangkan sang ibu setiap hari selalu bersusah payah untuk mencari nafkah dan memenuhi keinginan sang anak. Kalimat ini sesuai untuk mencerminkan perbuatan anak gadis itu kepada sang ibu yang telah memeliharanya dengan penuh kasih sayang. Setiap hari selalu melihat perbezaan di antara sang ibu dan anak ini. Sang ibu selalu berpakaian lusuh dan sangat kotor, sedangkan sang anak terlalu cantik, harum dan berpakaian cantik. Pada suatu hari, anak gadis itu telah diajak oleh ibunya untuk turun ke pekan. Pekan itu terletak amat jauh dari kediaman mereka, sehingga kan mereka harus berjalan kaki dengan keadaan yang cukup meletihkan. Anak gadis itu berjalan melenggang dengan memakai pakaian yang cantik dan bersolek agar ada orang di jalanan yang melihatnya nanti akan mengagumi kecantikannya. Sementara si ibu berjalan di belakang sambil membawa keranjang dengan pakaian yang sangat kotor. Kerana mereka hidup di tempat yang terpencil, tidak seorang pun mengetahui bahwa mereka berdua adalah anak beranak. Ketika mula memasuki kawasan pekan, orang-orang di pekan memandang mereka. Mereka begitu terpesona melihat kecantikan anak gadis itu, terutama para pemuda pekan yang tidak puas-puas melihat wajah gadis itu. Namun, ketika melihat orang yang berjalan di belakang gadis itu sungguh berbeza keadaannya. Hal itu membuat orang tertanya-tanya. Di antara orang yang melihatnya itu, seorang pemuda mendekati dan bertanya kepada gadis itu, "Hai gadis cantik, apakah yang berjalan di belakang ibumu?" Namun, apa jawaban anak gadis itu? "Bukan," katanya dengan angkuh. "Dia adalah pembantuku." Kedua ibu dan anak itu kemudian meneruskan perjalanan. Tidak berapa jauh, mendekat lagi seorang pemuda dan bertanya kepada anak gadis itu, "Hai manis, apakah yang berjalan di belakangmu itu ibumu?" "Bukan, bukan," jawab gadis itu dengan mendongakkan kepalanya. "Ia adalah pembantuku," katanya lagi. Begitulah setiap gadis itu bertemu dengan seseorang di sepanjang jalan yang menanyakan perihal ibunya, dan itulah jawabannya. Ibunya diperlakukan sebagai pembantu. Pada mulanya mendengar jawaban anak gadisnya yang durhaka itu, jika ditanya orang, si ibu masih dapat menahan diri. Namun setelah berulang kali didengarinya jawabannya yang sama saja,
dan yang amat menyakitkan hati. Akhirnya, si ibu yang malang itu tidak dapat menahan diri. Si ibu berdoa, "Ya Tuhan, hamba tak kuat menahan hinaan ini. Anak kandung hamba begitu teganya memperlakukan diri hamba sedemikian rupa. Ya Tuhan, hukumlah anak durhaka ini, hukumlah dia." Atas kekuasaan Tuhan yang Maha Esa, perlahan-lahan tubuh gadis durhaka itu berubah menjadi batu. Perubahan itu dimulai dari kaki. Ketika perubahan itu telah mencapai setengah badan, anak gadis itu menangis memohon ampun kepada ibunya. "Ibu, ampunilah saya, ampunilah kedurhakaan anakmu selama ini. Ibu, ampunilah anakmu." Anak gadis itu terus meratap dan menangis memohon kepada ibunya. Akan tetapi, semuanya telah terlambat. Seluruh tubuh anak gadis itu akhirnya berubah menjadi batu. Walaupun sudah menjadi batu, namun orang dapat melihat bahwa kedua matanya masih menitiskan air mata, seperti orang sedang menangis. Oleh kerana itu, batu yang berasal dari gadis yang mendapat kutukan ibunya itu disebut batu menangis. Setiap perbuatan yang dilakukan akan selalu menerima imbalan yang serupa. Bila kita menanam keburukan, maka kita akan mendapatkan keburukan, bahkan berlipat ganda ataupun sebaliknya. Kalimat tersebut sesuai untuk mencerminkan perbuatan anak gadis itu kepada sang ibu yang telah memeliharanya dengan penuh kasih sayang sejak kecil lagi. Pengajarannya, ingatlah bahawa segala sumpahan dan kutukan daripada seorang insan yang bernama ibu amatlah mujarab. Hargailah ibu Anda.